Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kali ini kita akan mengkaji tentang apa saja. tadi saya tadi sempat mendengar di komalnya guru bersama salah satu akun yang bernama Iblis Ajiman ini. Jadi Iblis itu mempertanyakan bagaimana sih sebenarnya Al-Quran itu diturunkan. Kan tadi tuh sempat terpotong karena waktu ya sudah memasuki sholat asar dan guru harus ya siap-siap tadi ya. Jadi bagaimana sebenarnya Al-Quran itu diturunkan guru? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran diturunkan oleh Allah pertama dia di bulan Ramadan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan Al-Quran turun. Yang kedua, lebih spesifik Allah katakan waktu turunnya di bulan Ramadan itu di satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian yang ketiga, Allah menurunkannya sekaligus langsung ke hati Nabi. Jadi nazzalahu ala qalbika, Allah menurunkannya ke hatimu, bukan di tanganmu. Jadi bukan nazzalahu ala yadika, bukan, tapi ala qalbika. Kemudian selanjutnya di hati Nabi, Al-Quran itu dibaca oleh Nabi dalam bentuk monitor. Ya, jadi seolah-olah seperti monitor ya. Allah katakan ar-rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhar. Jadi Rasulullah itu membaca suhufan mutahhar. Jadi di hati Nabi seolah-olah Al-Quran itu sebuah monitor, sebuah lembaran-lembaran yang berisi taklimat ya yang dibaca oleh Nabi di hadapan umatnya. Jadi seperti itu Al-Quran diturunkan. Oke, baik. Tapi kan tadi sempat bertanya juga ya, Al-Quran itu kalam Muhammad atau kalam Allah? Kan yang membacakannya adalah Nabi Muhammad. Berarti Al-Quran itu kalam Muhammad. Jadi bagaimana itu menjawab persoalan itu? Jadi Al-Quran itu semua kalamullah. Jadi semua kalamullah, semua ungkapan Allah. Jadi berbeda kalam dan qaul. Jadi walaupun di dalam Al-Quran itu tidak semua tentang perkataan Allah. Di sana ada perkataan iblis, ya. Ada perkataan semut, ada perkataan hudhud, tetapi Allah yang mengungkapkannya, namanya kalamullah. Jadi Allah yang mengungkapkannya. Jadi di Al-Quran itu banyak kisah-kisah Nabi berkata kepada kaumnya berkata kepada nabinya. Itu semua kaul namanya, bukan kalam. Jadi Allah seluruh Al-Quran ini kalamullah, tidak ada sama sekali perkataan Muhammad. Jadi di Al-Quran sudah sangat dijelaskan bahwa walau taqawwala, seandainya Muhammad mengeluarkan perkataan ba'dal aqawil, sedikit saja perkataan, la akhadna minhu bil yamin, kami akan tangkap tangannya. Jadi Allah gambarkan seperti itu, wa qatta'na minhul watin, dan kami akan menggorok lehernya. Ini pembahasan lisan bahwa Nabi benar-benar tidak ada kalamnya dalam Al-Quran, tidak ada kalam Nabi dalam Al-Quran. Jadi semua tapi itu Nabi yang ungkapan mengatakannya. Allah. Tetapi dalam membacakan, Nabi membacakannya, ini disebut dengan yantiqu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi bukan tentang yulimu, Nabi tidak yukal. Yantiqu artinya Nabi membacanya, dan apa yang dia baca Nabi itu adalah dari kalamullah. Jadi yantiqu, berkata. Jadi semua di Al-Quran itu yantiqu itu ibaratnya mungkin mengutip ya. Ya, mengutip. Jadi ya, bukan mengutip persis sama Nabi membacakannya. Ya, membacakan bukan menyampaikan. Ya, bukan dia pahami lalu dia bahasakan, bukan. Bukan dipahami kemudian Nabi membahasakannya sesuai dengan apa yang Nabi pahami, tapi memang itu yang dari tulisannya, dari jumlah hurufnya, penggunaan huruf-hurufnya. Jadi maksudnya ibaratnya mengcopy paste, mengcopy paste apa yang telah diturunkan ke hatinya Rasulullah, kemudian menyampaikannya dengan tanpa mengubah sedikit pun huruf. Jadi ya memang sih itu walaupun Nabi yang mengungkapkannya,
tapi itu namanya bukan dari Nabi. Iya, itu Seperti bukan. juga kan kalau kita misalnya dalam menulis ya, bahkan dalam menulis kita kan menyertakan dari siapa, Iya. kita kutip dari mana gitu. Kalau misalnya dikutip sama persis kan ada juga tanda, misalnya kalau dikutip sama persis dikasih tanda tanda kutip. Ya seperti misalnya Pak Bupati nih mengeluarkan Ya, instruksi, dibaca di masjid-masjid. ya bukan jadi itu itu tetap kalam Bupati ya. perkataan kalamnya bupati, bukan perkataan yang membaca. Ya, bukan perkataan yang Iya, membaca. walaupun yang menyampaikan itu yang membaca. Yang membaca. Ya. Sebenarnya sederhana itu sih sebenarnya, memahami tentang kalamullah dengan perkataan Nabi. Apakah Al-Quran kalamullah? Ya jelas kalamullah, Nabi hanya menyampaikan. Jadi tidak bisa dikatakan Al-Quran itu kalam Muhammad, karena Nabi hanya membacakan, menyampaikan sama persis titiknya, hurufnya, jumlah huruf dan sebagainya. Iya, maksud dan perkataan. Iya, perkataan. iya, bukan pemahaman Nabi tentang Al-Quran itu yang disampaikan. Ya, jadi Al-Quran itu kalamullah gitu. Oke, mungkin itu saja ya. Atau tadi ada lagi pertanyaan, bagaimana Al-Quran ini diturunkan? Maksudnya kan katanya Al-Quran ini disusun menurut sejarah ya, disusun pada zaman Utsman ya. Iya. Jadi itu bagaimana gitu? Jadi kita tidak berada di pembahasan itu. Jadi Al-Quran memang ditulis di hadapan Nabi. Jadi ada namanya kutabul wahyi, ada namanya penulis wahyu. Jadi Nabi meminta ditulis, dan pada saat ditulis itu Nabi mengawasi penulisannya. Misalnya dalam Al-Quran itu orang-orang Quraisy, orang-orang Arab Quraisy itu menggunakan kata kabir, tapi di dalam ayat ada kata kubar. Jadi penulisannya ya penulis di kubar, wa makaru makaran kubaro, bukan wa makaru makaran kabiro. Misalnya kata ajib, ya Al-Quran orang Arab menyebut bahasa ajib, tapi dalam Al-Quran ada juga kata ujab, innahu la syai'un ujab. Jadi mereka menulisnya. Jadi Rasulullah menuntun bagaimana menulis, bagaimana huruf-hurufnya. Rasulullah menuntun semua itu kepada orang-orang Quraisy, kepada para penulis wahyu. Begitu juga meletakkan ayat demi ayat, Rasulullah menuntunnya. Itu ayat yang itu ayat nama ayatnya, nomor ayatnya itu sudah tertuntun ya sama Nabi. Ya. Adapun yang dikumpulkan di zaman Utsman ya, itu hanya pengumpulan menjadi sebuah mushaf. Ya, sebuah mushaf. Okay. Jadi sampai sini dulu ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan ditanyakan. Insya Allah kami akan menanggapi pertanyaannya. Apabila ada kesalahan itu datang dari diri kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.